Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Bagus Sudrajat, calon Guru Penggerak Angkatan 11. Di video ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SMPN 1 Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Siap. Satu, dua, tiga, action. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi serta curahan salam dan sholawat kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas izinnya, atas ridhonya, kita bisa berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata budaya positif Pak Bagus Sudrajat CGP Angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru SMP 1 Dharma Raja, ini merupakan rangkaian kegiatan yang harus Pak Bagus tempuh dalam menjalani pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, dengan adanya berbagi praktik baik ini, semoga
ada manfaatnya bagi kita semua ya, sebagai guru di SMP Negeri 1 Dharmaraja ya. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif ini ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada Pak Bagus untuk memaparkan atau mempresentasikan tentang budaya positif ini. Untuk Pak Bagus, dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini latar belakangnya itu tugas CGP, yaitu untuk mendiseminasi, untuk menyebarkan pengalaman belajar saya tentang budaya positif di pendidikan guru penggerak. Baik, pada kali ini konsep inti budaya positifnya atau yang akan kita bahas yaitu ada 8 tema, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas, ada juga disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dulu, dan terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Nah, untuk pembelajaran kita, yaitu dengan paradigma baru, kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Karena Bapak Ibu, berdiferensiasi teh melihat kebutuhan murid ya. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang dulu kita itu stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama atau kebutuhan murid itu sama. Nah, sekarang dirubah ke teori kontrol, realitas kebutuhan murid itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, kita rubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sekarang kita lihatnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang baik ada tujuannya, yang buruk juga ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, atau berarti di sini guru bisa mengontrol murid ya. Kita rubah, hanya Anda yang bisa mengontrol murid, mengontrol diri sendiri. Berarti hanya murid yang bisa mengontrol dirinya ya. Tidak dipaksa oleh guru. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita rubah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian ada lagi model berpikir menang kalah, rubah menjadi model berpikir menang-menang. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, bukan bahasa mana ya, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini disiplin positifnya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, di sini disiplin biasanya kita harus menaati peraturan ya Bapak Ibu. Nah, peraturan itu bersifat memaksa. Nah, jadi disiplin positif ini siswa harus mempunyai keyakinan dirinya. Jangan dipaksa oleh orang lain, tapi dirinya sendiri yang mau, gitu. Kemudian, nah ini nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikannya dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari IBO Primary Year Program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dari life skill, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai kebajikan ini nanti kita akan ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya? Keyakinan kelas itu sekarang itu perubahan dari peraturan kelas. Jadi peraturan kelas sudah harus ditiadakan gitu. Nah, sekarang selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi murid juga mempunyai kebutuhan dasarnya. Nah, kita di sini spesifikasikan ke murid 5 kebutuhan dasar murid misalkan ya. Nomor 1, berkebutuhan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Misalkan ada murid yang selalu merebut makanan murid lain ya, misalkan, nah berarti itu kebutuhan dasarnya bertahan hidup. Itu teh bisa jadi di rumahnya tidak sarapan, atau murid yang kurang mampu jadi mau memiliki makanan orang lain. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Misalkan di kelas itu ada murid yang namun sebetulnya cicing wae, kita teh kada diperhatikan kurang. Itu tuh berarti kebutuhan dasarnya yang kasih sayang dan rasa diterimanya belum terpenuhi mungkin ya. Kemudian ada juga yang ketiga, penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di kebebasan mungkin ada juga murid yang di kelas itu tidak mau diam. Ya, kita fasilitasi dengan misalkan belajarnya yang kinestetik, jangan hanya berdiam di bangku, di kursi. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusianya tentang kesenangan, yaitu siswanya mau bermain, suka humor, antusiasme atau tertawa. Kayaknya di kelas mau hari-hari wae. Nah, berarti kebutuhan dasarnya itu kesenangan. Nah, motivasi perilaku manusia selanjutnya. Motivasi perilaku manusia ada 2, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar, kemudian ada motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, motivasinya itu misalkan siswa datang ke sekolah tepat waktu, motivasinya supaya tidak dihukum. Nah, kemudian ada untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ada siswa yang mengerjakan itu hanya melihat nilainya. Ada tidak ya Bu? Ada ya? Bapak iya ada yang dinilai, padahal yang kita nilai itu prosesnya ya. Iya betul. Kalau yang dinilai itu yang 100. Akhirnya motivasi ekstrinsik ingin mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, yang penting itu ini motivasi intrinsik siswanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik mah datang dari diri sendiri, dari siswanya. Ya itu yang kita harapkan ya.
Nah, kemudian di sini ada motivasi evidence tentang hukuman. Hukuman itu apa? Ada konsekuensi, ada juga restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, terus bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Misalkan abi yang membaheula nya, akan terang ieu CGP, hukuman teh nu teu ngerjakeun PR, push up 10 kali. Nah, itu teh hukuman disebutna. Atau lari keliling lapangan, ujug-ujug si bapak teh. Nah, terus ada konsekuensi. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, terus murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi terus sikap guru selalu memonitor murid. Nah, kalau konsekuensi berarti misalkan di kelasnya sudah ada peraturan. Kalau tidak mengerjakan PR, hukumannya membersihkan toilet misalkan, ya. Itu berarti konsekuensi disebutnya karena sudah ada peraturannya. Jadi ada hukumannya tapi ada peraturannya juga, itu konsekuensi. Nah, kemudian yang penting itu ini restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi si guru itu merestitusi siswanya, misalkan ditanya dulu apa yang kamu lakukan salah tidak. Nah, terus peraturan apa yang kamu langgar atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Terus cara memperbaikinya bagaimana tuh ujug-ujug kurang bersihin toilet, push up atau ujug-ujug gitu, nah itu restitusi. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, yang paling tinggi itu manajer. Saya bercita-cita menjadi manajer di kelas itu. Nah, kalau penghukum dulu pernah jadi penghukum, pembuat merasa bersalah itu siswanya tekarunya gitu ke guruna gitu ta. Terus ada teman, jadi teman juga itu jadi ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Kalau jadi teman terlalu dekat, siswanya jadi bahasa Indonesia namanya culangung. Bisa nama culangung. Nah, kalau terus ada juga pemantau. Nah, ini pemantau. Di sini siapa yang pemantau? Jadi kalau ada yang salah tuh kira-kira kamu apa yang dilanggar peraturan. Nah, itu pemantau. Nah, kalau manajer tadi yang melakukan restitusi. Jadi suaranya lembut kepada siswa itu, ditanyakan apa salahnya, ditanyakan apa yang akan kamu lakukan. Nah, itu manajer. Nah, di sini kita lihat ada video tentang 5 posisi kontrol. Silahkan dicermati. Kapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Aduh, ditarik. Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Nah, Alasan kamu apa lagi? langsung menyalahkan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak.
saya Dasar pemalas, gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Ya, jadi siswa itu Kenapa? bingung karena Kamu tidak ada mau- kesepakatan sebelumnya. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua posisi membuat bersalah. Naren, Aduh, si Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bagus sih ibu itu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bagus sih ibu itu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kalau pemantau itu Kita- diadakan ke peraturan ya. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kalau pemantau itu Kita- diadakan ke peraturan ya. Harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi paling penting. Posisi manajer. Naren,
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Tadi 5 posisi kontrol guru. Kira-kira Bapak Ibu yang mana? Sekarang di posisi yang mana? Manajer lah. Wah, alhamdulillah di manajer. Gaya di manajer. Tergantung ya Bu. Situasional ya. Betul. Nah, kalaupun mau menghukum harus ada konsekuensinya ya, terlebih dahulu. Nanti kalau melanggar peraturan mau seperti apa begitu. Kadang-kadang di kelasnya sama yang menghukum, sama yang langsungnya. Kalau dihukum itu berarti siswa tidak ada pembelajaran untuk diri sendiri kan. Kalau ujung-ujung dihukum kita push up, oke lah mau dihukum kita push up deh gitu, betul kan? Jadi harus siswa harus tanya apa yang kamu lakukan, apa salah atau tidak, gitu ya. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Nah, seharusnya seperti itu. Kita cita-cita sebagai guru yang menjadi di posisi manajer. Amin. Terus sabar supaya langsung lah ya. Harus sabar gitu tuh. Nah, sekarang ada lagi contoh penerapannya. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam.
langsungkan sebagai pembuat merasa bersalah, sama kayak tadi berapa kali bos memberitahu kamu gitu kan ya. Terus sebagai teman, ayo dong ikuti peraturan sekolah, jadi bahasa teh dekat banget ya. Terus tolong bantu bapak ibu ya sekali ini aja gitu. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, terus apa konsekuensinya. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi tanya dulu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Iya. Dibalikin nih kamu Rina. Nah, ini tebak. Posisi kontrol, apakah kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini apa coba? Jadi ada, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, dihukumnya apa? Tidak mendapatkan nilai. Kemudian saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, teman. Gimana sih? Kamu kalau memantau itu ada konsekuensinya. Iya, ujuk-ujuk kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi ditanya lah, iya mah. Ayolah lakukan demi bapak ibunya. Palinter ya. Nah, selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mengganti peraturan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu diyakini semua orang, semua muridnya di kelas. Jadi karena sudah yakin, pasti dia akan melakukannya. Kalau peraturan kelas itu misalkan harus datang sekolah jam 7.00, berarti siswa diharuskan kan? Kalau keyakinannya saya akan datang di sekolah jam 7.00, berarti itu sudah dari siswanya, intrinsiknya. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak, terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak ada kata negatif. Jadi harus itu negatif, Bu. Jadi diganti harusnya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu biasanya ditulis dulu. Misalkan kamu keyakinannya apa, misalkan per orang, nanti ditulis di kertas lalu ditempel di papan tulis. Kita yakini semuanya. Kalau ada yang tidak setuju, dihapus gitu aja. Jadi semua kelas, semua siswa di kelas harus meyakini itu. Nah, contoh keyakinan kelas: keimanan, doa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian kebersihan, menjaga kebersihan ruang kelas. Jadi kalau kebersihan bukan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kan ada kata negatifnya tuh, tidak. Nah, jadi menjaga kebersihan ruang kelas. Kemudian keamanan, saling menjaga barang-barang di kelas. Kekeluargaan, saling berinteraksi bersama teman. Kerindangan, menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Kerapihan, berseragam sesuai aturan sekolah. Dan juga ada aturan seragamnya, harus memakai seragam sesuai aturan. Itu ada kata harusnya, jadi memaksa. Jadi kerapiannya berseragam sesuai aturan sekolah. Kemudian keindahan, bersama-sama menghias ruang kelas. Nah, itu sebagian contoh keyakinan kelas. Kemudian kita beralih ke segitiga restitusi. Nah, ini metode yang dilakukan oleh manajer tadi. Jadi ada 3: menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas itu biasanya ini dia. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salah, oke, sekali 2 kali mah tidak namun. Itu dijadikan pembelajaran. Misalkan berbuat salah itu wajar, kata-kata nanti. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah.
tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus ada juga kamu berhak merasa begitu, misalkan siswana nu ngambek-ngambek, nah kita tong ari mana yang mau ngambek wae gitu kan ya, orang merasa gitu kan. Jadi misal kamu berhak merasa begitu, kenapa kamu marah saat jadi ditanya. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalkan kata-katanya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Berarti kita teh untuk langsung nyalahkan. Jadi siswa teh di naon-naonnya disebut teh diangkat heula lah nya. Diraih heula. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu divalidasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi harus dari diri sendiri tadi ya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, misalkan siswanya yang tidak piket. Nah, apa keyakinan kelas kita atau ujung-ujung? Ya selalu piket, sok piket aja buru. Abi tadi ya. Tadi pagi-pagi. Jadi kalau ditanya heula cenah Bu, apa keyakinan kelas kita? Nah, jadi siswa itu tahu apa yang salah gitu. Terus dengan apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu kata-kata terlalu bakunya. Jadi namanya kamu mau kelas yang seperti apa? Berarti yang bersih gitu kan ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalkan ini melakukan kesalahan. Nah, kira-kira ada masalah tidak di sekolah kita yang memerlukan segitiga restitusi? Siswa anak kunaon nah. Misalkan di kelas ibu penemuan. Jadi kita mencoba merestitusi bersama-sama. Misalkan siswa yang apa di kelas? Sadar diri. Kumaha putus sadar diri pingsan. Memilih pelajaran. Memilih pelajaran. Misalkan jam 1 ke 2 ada, 3 ke 4 ada, 5 ke 6 ada lagi. Jadi milih-milih guru nah kayak temennya. Nah, nah berarti coba kita yang tadi memilih-milih pelajaran. Kita coba menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitasnya tadi tidak ada manusia yang sempurna kadinya berarti. Terus Bapak Ibu juga pernah melakukannya, pernah tuh Bapak Ibu milih. Beda zaman. Nah, ini ya coba lah beda bener Pak, beda zaman. Nah betul. Nah, berarti yang ini mungkin Ibu Bapak tidak mau cari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak yang ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah itu bisa dari menstabilkan identitasnya. Bapak ujung-ujung, kunaon mana tadi datang ke kelas Bapak tuh gitunya. Nah, Tapi dan nafsu. Tahan Ibu tahan. Aku udah berapa kali masuk ke kelas? Satu kelas, anak itu belum pernah masuk 2 orang. Waduh. Aku makan coba lah nanti masuk anak itu coba. Coba kieu Bu, tong dicarekan. Susulan terus tong dicarekan, tanya kalau kieu. Tanya nak Kan ai bauci di emutan lah. di kelas mana Bu? Dulu kelas 7 masuk di emutan. Oh, nah gitu Bu. Saya jam 3 pelajaran ibu bisa kan belum masuk kelas. Nah, Tapi angger teu aya. Oh, ini gitu. Nah, dia mau bilang kemana udah berapa? Masuk. nah. Belum pernah masuk. Misalkan kita bertemu aja Bu di ayo ke diri gitu kan. Dah apa Oh, iya. Tapi pernah masuk di pelajaran yang lain. Nah, tanyakan ke guru lain. Bu, di mana sih Pak Cita ini? Diincar lah. Nah, gitu. Kita lembut heula lah tong dicarekan langsung ya. Sabar, Ibu sabar. Kemudian menanyakan keyakinannya. Kalau di kelasnya sudah ada keyakinan kelas, kita gampang jadinya
Jadi di kelas itu sudah harus ada keyakinan kelasnya. Jadi bisa menyambungkan apa kira-kira keyakinan kelas yang kamu langgar, nah gitu misalkan. Berarti keyakinan kelasnya apa ya kalau tidak masuk? Keyakinan kelasnya misalkan masuk tiap pelajaran gitu. Ya. Semangat untuk belajar. Nah, semangat untuk belajar di tiap mata pelajaran. Nah, bisa. Bukan nama nyambungin ke tiap mata pelajaran, ya. Jadi siswa ada di tiap mata pelajaran. Nah, itu keyakinan kelasnya. Jadi kita tanyakan keyakinan kelasnya, apa yang sudah kamu langgar. Dan apa keyakinan kelas lo kita ada dibaca nih. Tadi validasi tindakan yang salah ya. Nah, validasi tindakan yang salah itu apa? Kemudian menanyakan keyakinan seperti apa, kamu ingin menjadi orang seperti apa, ditanyakan Bu. Ya, jadi dicanang ngobrolna nu lembut heula bener kan kitu mah. Atau kita sedikit tujuan ka sekolah teh bari naon? Nah, gitu kaji Bu. Ya. Bari ngopi. Berarti itu kaburna misalkan ke warung. Berarti tujuan ke sekolah nanti nongkrong di warung ya nama. Payah di pasian bekal. Nah, alhamdulillah penutupnya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Nah, Ibu, guru itu harus memiliki standar kepribadian yang baik, Ibu. Jadi kudu naon? Sabar. Sabar. Profesional, udah pasti profesional itu Maya. Dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, alhamdulillah, berarti sekarang cita-cita kita itu menjadi apa di kelas? Jadi seorang manajer. Insya Allah, amin. mun teu kelepasan. Oke, baik. Ya betul. Ya, alhamdulillah pertemuan pemaparan dari saya dicukupkan. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Apabila ada yang kurang, sebaiknya ada yang kurang nanti ada ngobrol lagi kita ya. Betul. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Maka ada dengan Ibu moderator. Baik, Pak Bagus ya. Demikian pemaparan dari Pak Bagus ya tentang budaya positif. Semoga kita sebagai guru ya Bapak Ibu bisa menerapkan budaya positif terlebih dahulu kepada diri sendiri ya. Kalau diri sendiri sudah bisa menerapkan budaya positif, insya Allah murid-murid kita juga akan mengikuti kita, gitu ya Bapak Ibu. Karena seyogianya kita ini bukan hanya mengajar, tetapi memberikan, mendidik, ya, mengarahkan, membimbing siswa, gitu ya, menjadi anak-anak yang menemukan kebahagiaan lahir batinnya, begitu ya Bapak Ibu. Mau kan kita berubah dari diri kita sendiri dulu? Mau, ya, ya. Nah, yang saya rasakan gitu Bapak Ibu, ketika kita merubah diri kita sendiri, ya merubah dulu diri kita sendiri, insya Allah anak-anak didik kita juga akan mengikuti kita, begitu ya Bapak Ibu. Jadi awalnya dari diri kita sendiri. Nah, semoga dengan pemaparan dari Pak Bagus tadi tentang budaya positif, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari, baik itu di rumah, di sekolah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum ditutup, adakah yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu untuk ke Pak Bagus? Sudah jelas ya? Nah,
Terima kasih Bapak Ibu ya sudah membersamai Pak Bagus dalam mendiseminasikan budaya positif ya. Semoga ada manfaatnya dan keberkahan bagi kita semua. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.